Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video ini merupakan video presentasi tugas besar kelompok 67 Laboratorium Simulasi Komputer 2023 yang beranggotakan Malkia Delin Candiene dengan NPM 21189 dan Haikal Alil Fadli dengan NPM 21195. Adapun judul dari tugas besar kami yaitu analisis target produksi CLC dengan bahan baku HRC di PT ABC Mojokerto dengan menggunakan software Fansip. Adapun latar belakang kami yaitu PT ABC merupakan produksi lembaran baja dingin atau cold rolled coil atau CRC sebagai bahan baku pembuatan koil lembaran Galvalume dan Galvanis yang berlokasi Kabupaten Mojokerto. Besarnya permintaan bahan baku baja lembaran dingin atau CRC juga menyebabkan meningkatnya limbah atau buangan sisa hasil proses produksi. Sebagai perusahaan baru, proses pengolahan limbah cair masih menjadi masalah yang harus diselesaikan karena belum efektif dan nantinya akan berdampak pada pencemaran lingkungan jika proses pengolahan limbah dilakukan secara kontinu atau terus-menerus, karena terjadi penumpukan atau overcapacity pada penampungan limbah. Pengolahan data dengan software Vensim yang digunakan sebagai pembuatan simulasi masalah yang dihadapi untuk meningkatkan efektivitas dalam merencanakan suatu kebijakan dan pemecahan masalah. Causal loop diagram atau diagram sebab akibat adalah model atau sistem yang digunakan untuk memecahkan atau pencegahan masalah dengan melihat faktor yang berkaitan dan digunakan untuk memberikan gambaran masalah. Stock and flow diagram digunakan untuk melakukan pembuatan model proses produksi yang berhubungan langsung dengan produktivitas untuk memudahkan rancangan sistem dari model menyeluruh. Kemudian dilanjut mencari perhitungan harga pokok produksi atau HPP untuk menghitung biaya proses produksi dan digunakan untuk membandingkan harga pokok produksi saat produksi menggunakan pengolahan limbah sedimentasi dan saat produksi menggunakan rancangan pengolahan limbah, metode baru atau flotasi dan filtrasi. Adapun rumusan masalah kami yaitu bagaimana membuat model simulasi produksi CRC dengan memanfaatkan HRC menggunakan software Fansip. Dan tujuannya untuk mengetahui target produksi CRC tiap tahunnya. Yang kedua untuk mengetahui jumlah peningkatan produksi CRC dengan bahan baku yang jumlah tetap. Dan yang ketiga untuk menganalisis perbedaan antara produksi di real system dan simulasi hasil output dengan software Fansip. Adapun manfaat dari tugas besar kami yang pertama sebagai bahan pertimbangan produsen CRC untuk meningkatkan bahan bakunya. Yang kedua sebagai referensi bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian serupa secara aplikatif dan efektif. Dan yang ketiga sebagai sumber dan masukan bagi penulis lain dalam melakukan penelitian mengenai simulasi menggunakan software Fansip. Adapun tinjauan pustaka yang ada di tugas besar kami, yang pertama ada produksi, di mana dalam sistem produksi terjadi proses transformasi yang mengubah input bahan menjadi output sebuah produk yang dapat dijual ke pasar. Terdapat juga green industry atau industri hijau yang merupakan konsep membangun industri dan mampu menjaga kelestarian lingkungan yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Ada simulasi model, yaitu simulasi yang terdiri dari tahapan-tahapan dan langkah-langkah pengolahan data harus dilengkapi dengan model-model simbolik yang sesuai memberikan hasil pengoperasian sistem tiruan dalam bentuk data output yang berguna untuk penyelesaian persoalan. Terdapat sistem dinamis yang merupakan metode dapat difungsikan sebagai pembentukan struktur dan perkirakan perilaku juga umpan balik sistem dalam bentuk terpadu. Causal loop diagram atau CLD adalah grafik yang merepresentasikan struktur yang menggambarkan keterkaitan dinamika antar variabel. Stock flow diagram merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pembuatan model proses produksi yang berhubungan langsung dengan sistem untuk memudahkan rancangan sistem dari model menyeluruh. Verifikasi dan validasi model. Validasi program merupakan lanjutan dari verifikasi model di mana hasil pengecekan kesamaan antara output simulasi dan output operasi nyata dengan data masukan identik. Kemudian software Fansip PLA atau Personal Learning Agent adalah sebuah konfigurasi yang dirancang untuk membuat model simulasi sistem dinamis dari diagram simpel kausal sebagai diagram stok dan flow. Adapun metodologi penelitian kami di sini terdapat lokasi dan waktu, di mana kita menggunakan studi kepustakaan dan studi literatur, serta survei instansional dan survei lapangan dengan waktu pengamatan yang tidak kami temukan. Kemudian ada pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data yang dilakukan adalah kuantitatif berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan bahan HRC tahun 2023 hingga tahun 2028 disajikan pada tabel
Berikut menunjukkan ketersediaan HRC yang nantinya akan disimulasikan untuk mencari hasil produksi CRC 5 tahun yang akan datang. Di sini terlihat di tabel terdapat tahun dan data realnya. Kemudian ini adalah causal loop diagram yang kami buat dengan software Pensim yang akan dijelaskan setelah pemaparan presentasi oleh partner saya. Kemudian di sini terdapat grafik, di sini terdapat mulai studi pustaka, studi lapangan, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah kami paparkan di awal. Kemudian ada pengumpulan data, pengolahan data menggunakan software Pensim, kemudian verifikasi dan validasi apakah tidak ada terjadi error, kemudian dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, kemudian selesai dari penelitian. Kemudian di sini ada verifikasi dan validasi. Adapun hasil running dari model yang telah dibuat bahwa model tersebut bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Variabel yang diuji validasinya adalah variabel order rate. Di sini terdapat tabel validasi model pada Pensim, terdapat tahun, kemudian ketersediaan CRC dari data real dan simulasi, kemudian dihitung juga rata-rata dan standar deviasinya. Kemudian berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi, dari hasil hitungan manual terdapat 67% dan dari standar deviasi didapatkan nilai 100%. Kemudian berikut adalah output simulasi. Kemudian di sini terdapat skenario 1 di mana tanpa ada perubahan kebijakan. Di sini ada graph path target produksi CRC, di mana pada grafik dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 sampai tahun 2028 bahwa ketersediaan CRC dapat mengalami peningkatan walaupun dengan ketersediaan bahan baku yang sama. Kemudian di sini terlihat tabel path target produksi CRC, di mana pada tahun 2023 target produksi CRC didapatkan hasil sebesar 1.000 hektar, pada tahun 2024 target produksi CRC didapatkan hasil sebesar 1.200, pada tahun 2025 target produksi CRC didapatkan hasil sebesar 1.400 hektar, pada tahun 2026 target produksi CRC didapatkan hasil sebesar 1.600, pada tahun 2027 didapatkan hasil 1.800, dan pada tahun 2008 target produksi CRC didapatkan hasil sebesar 2.000 hektar. Adapun analisa output dari software Pensim yang sudah kami buat, di mana hasil target produksi CRC pada setiap tahunnya, pada tahun 2023 target produksi CRC sebesar 1.000 hektar, pada tahun 2024 target produksi CRC didapatkan hasil sebesar 1.200, pada tahun 2025 sebesar 1.400 hektar, pada tahun 2026 sebesar 1.600 hektar, pada 2027 didapatkan hasil sebesar 1.800 hektar, dan pada tahun 2028 target produksi CRC didapatkan hasil sebesar 2.000 hektar. Adapun kesimpulan tugas besar yang sudah kami buat, yang pertama, Pensim merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang digunakan untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Yang kedua, dari output simulasi Pensim didapatkan hasil target produksi CRC pada setiap tahunnya, di mana pada tahun 2023 target produksi CRC sebesar 1.000 hektar, pada tahun 2024 target produksi CRC didapatkan hasil sebesar 1.200, pada tahun 2025 target produksi CRC didapatkan hasil sebesar 1.400 hektar, pada tahun 2026 target produksi CRC didapatkan hasil sebesar 1.600 hektar, pada tahun 2027 target produksi CRC didapatkan hasil sebesar 1.800 hektar, dan terakhir pada tahun 2028 target produksi CRC didapatkan hasil sebesar 2.000 hektar. Dan yang terakhir kesimpulan kami adalah berdasarkan hasil output yang dihitung, alternatif rekomendasi kebijakan yang dipilih target produksi CRC untuk green industry berjalan dengan sesuai tujuan simulasi. Adapun saran yang dapat kami berikan untuk tugas besar ini adalah yang pertama, sebaiknya langkah-langkah dalam proses diperjelas lagi. Yang kedua, sebaiknya dalam laporan ini memiliki permasalahan yang kompleks dan pembahasan penyelesaian yang rinci. Ketiga, pemateri dalam laporan sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang keempat, materi lebih bisa diringkas lagi sehingga praktikan atau kami lebih mudah untuk memahami isi laporan.
Adapun penggunaan software ataupun simulasi penggunaan software Fansim untuk studi kasus tugas besar kami ini akan dilanjutkan oleh partner saya, Haikal Halil Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khalil Fadli dengan NPM 21032010115 kelompok lab simulasi komputer kelompok 67. Di sini saya akan mempresentasikan simulasi dari penugasan besar ini menggunakan Pensim pada modul 3. Pertama kita pilih new model, lalu initial time-nya kita letakkan 2023 di sini karena didapatkan data bahan baku dan bagaimana ketersediaan bahan baku tersebut dan ketersediaan hasil produksi hingga tahun 2028. Dan step-stepnya satu, pilih programnya MAN, lalu terus oke. Kalau kita buat CLB-nya, yang pertama adalah yang hasil produksi CLC. Oke. Lalu di sini ada lagi produksi HRC. Di sini ada produksi LC. Lalu di sini ada permintaan bahan baku. Permintaan HRC. Ada bahan baku HRC. Jumlah permintaan HRC. Peningkatan permintaan HRC. Di sini ada limbah cair. Di sini ada penampungan limbah. Sedimentasi limbah. Limbah hasil sedimentasi. Kita ke arrow. Arrow-nya lagi produksi ARC ke CLC. CLC ke produksi LC. Lagi produksi ARC ke permintaan bahan baku. Dengan bahan baku ke bahan baku ke jumlah permintaan. Peningkatan harga ke jumlah permintaan. Lalu kemudian kita target produksi. Target produksi ke sudah tadi. Dan kepada limbah cair. Limbah cair ke penampungan limbah. Dua ke sedimentasi limbah. Dan hasil sedimentasi. Oke ini. Kita belok-belok saja seperti ini agar tidak bertabrakan dengan entitas-entitas lainnya. Satu lagi. Seperti ini. Sudah ini kita save as LB to
terus kalau untuk kelanjutannya kita buat SFD-nya. Kita buat untuk SFD-nya. Ada pada bagian awal. Di sini ada target produksi, target produksi LC. Ini adalah hasil dan kapasitas produksi. Di sini ada hasil produksi. Ini tambahkan bahan baku. Bahan baku di sini adalah berupa, karena di sini ada target produksi CLC, bahan bakunya berupa HRC. Nah, sederhananya saja, seperti ini. HRC, HRC. CLC, limbah cair, pengolahan limbah. Produksi di sini, limbah cair, hasil produksi, limbah cair. Lalu kita masukkan equationnya untuk bahan baku. Di sini terdapat 1000 bahan baku. Permintaan produksinya adalah 600. Di sini bahan baku permintaan produk yang terdapat 350. Di sini 350. Produksi LC sebesar 500. Limbah cair adalah pengolahan limbah. Ya, produksi limbah cair ditambah produksi LC. Harga produksi LC adalah dengan inisial value 1000. Yang kita kontrol A, jangan lupa dikontrol A untuk mencakup semua. Kita klik simulate, gitu. The asset current already exists, do you want to override? Ini di SS, lalu tadi ada pada dimasukkan pada laporan, kita klik yes. Untuk melihat hasil outputnya, kita klik Ctrl A lagi. Lihat pada cost stripnya pada seperti ini, hasil produksinya meningkat. Lalu untuk pada grafik didapatkannya seperti ini. Lalu pada tabel yang pada target produksi CLC mendapatkan peningkatan yang cukup drastis. Sekian penjelasan dari saya, kelompok 67, penjelasan simulasinya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.